Ini merupakan starting line up dari Pelita Jaya Purwakarta. Ya, kita lihat memang di situ tidak ada nama Ivan Jarkovic yang cedera dan kita lihat juga tidak ada Ardan yang masuk di usia 23 tahun tim nasional kita dan mereka tetap bermain dengan 4-4-2. Saya pikir ini ada suatu proses yang mereka akan melakukan penyerangan dari menit-menit awal, Bung. Pelatih Fandi Ahmad tetap setia dengan pola 4-4-2. Ini merupakan Garda Purwa yang hadir di Sabra Warman yang berkapasitas kurang lebih 15.000 penonton. Mereka menggunakan seragam biru dengan kombinasi oranye. Inilah dia, PSMS Medan dengan starting line-up-nya. Ya, kita lihat juga Freddy Muli yang juga selama sejauh ini menurunkan formasi 4-4-2 dengan formasi attacking diamond di lapangan tengah. Dan kita lihat Marcus Horizon diturunkan pada sore hari ini atau pada malam hari ini setelah dia menderita tifus selepas dari Piala Asia. Inilah dia kapten dari kedua tim. Kita lihat bagaimana wasit Yandri memimpin jalan pertandingan ini. Abu Bakar Kita dan juga Mahyadi Panggabean merupakan kapten dari kedua tim yang bertanding. Pelita Jaya Purwakarta menggunakan kostum biru dengan celana warna merah kombinasi biru dan juga kaos kaki putih. Sedangkan tim Ayam Kinantan menggunakan kostum hijau, celana hijau dan juga kaos kaki hijau. Ini merupakan bench dari kedua tim yang bertanding, Pelita Jaya Purwakarta dan juga PSMS Medan. Bagaimana kita lihat? Dan inilah dia Coach Fandi Ahmad, pelatih yang juga adalah partner dari Malik Awab dan juga David Lee di masa jayanya. Marcus Horizon sudah mengguyur kepalanya. Kita lihat agak sedikit kurusan semenjak dia sakit. Ya, kelihatan begitu, namun kita lihat, Bung, dan kehadiran Marcus Horizon bahwa kita lihat ini adalah tim, menurut saya tim terbaik, performa terbaik dari tim PSMS Medan. Apakah mereka mampu pada pertandingan ini dapat menundukkan Pelita sebagai tuan rumah? Ya, sebentar lagi Gustavo Cena dan juga Andres Formento akan melakukan kick-off babak pertama dan inilah dia Coach Freddy Muli. Dan wasit Yandri sebentar lagi akan meniup peluit menandakan kick-off babak pertama Big Match. Ya, inilah dia kick-off babak pertama. Pelita Jaya Purwakarta yang merupakan pendekar Gunung Parang akan menjamu lawannya PSMS Ayam Kinantan Medan. Pelan kali ini para pemain Pelita Jaya mencoba melakukan ball position di pertahanannya sendiri. Sudah melakukan penyerangan. Dua striker dari Pelita Jaya Purwakarta, Christian Lopez dan juga Adolfo Souza, yang menjadi handalan dari Fandi Ahmad. Iya, menit awal, Bung, kita lihat satu tackle yang sangat keras menurut saya, Bung, yang dilakukan oleh anak Medan ya. Inilah rap pertama yang ditunjukkan, Bung. Rap-rap strategi Betul dari sekali. Medan. Jalal yang harus terjatuh. Pelan para pemain Pelita Jaya mencoba mencari celah dan mencari ruang ke dalam kotak penalti PSMS Medan. Bagaimana dalam menit-menit awal ini, siapa yang lengah, siapa yang tidak fokus akan menerima ganjaran dengan satu serangan yang tentunya akan membahayakan. Begitu beratnya satu partai yang dimulai di 5 menit pertama. Iya, ini sangat-sangat menarik saya lihat, Bung. Saya tidak melihat sedikit pun ada pelanggaran sebenarnya. Saya melihat bahwa Bom Julian memang dia mengambil bola dan dia tidak melakukan tackle yang sangat berbahaya menurut saya. Pelan kali ini bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan sepak pojok pertama bagi tuan rumah Pelita Jaya Purwakarta. Kita lihat ada Lopez di depan dari Marcus. Dan seperti biasa kita lihat bahwa Yusmadi yang selalu mengambil bola-bola set piece. Tidak terkecuali pada sepak pojok kita pertama ini. Firly maju ke depan membantu. Kita lihat satu sundulan. Masih belum membahayakan satu tendangan dari Pelita Jaya Purwakarta yang dilakukan oleh Jalaluddin. Kali ini mencoba melakukan penyerangan dari sebelah kiri. Mahyadi. Lopez yang dituju. Melebar dia. Cena. Ini
meninggalkan lapangan permainan. Sekilas tadi kita melihat posisi Mayadi pada malam hari ini yang diturunkan di posisi back kiri agak sedikit berbeda karena biasanya diisi oleh Satrio Syam sementara Mayadi sendiri didorong lebih ke tengah. Kali ini coba para pemain PSMS, satu tendangan mendatar, spekulasi masih berada di sebelah kanan dari Dian Agus di gawang Saktiawan Sinaga. Satu usaha kita lihat dari Satya Sinaga melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ingin melakukan tes bagaimana apakah kiper siap dalam menerima tendangan itu, Bung. Paling tidak adalah suatu panggilan atau wake up call Iya. buat penjaga gawang. Pelanggaran kembali wasit Yandri. Adolfo Souza sudah berdiri dia. Kita lihat bagaimana Adolfo di-tackle oleh Agus Sima. Kembali pelanggaran. Formento kali ini. Wasit Yandri memberikan Crisel Lopez. Lopez satu tendangan. Masih melenceng jauh dari gawang Markus. Peluang pertama. Saya pikir sebuah usaha yang cukup baik bahwa tadi umpan yang diberikan kepada Lopez cukup tepat diterima dan kita lihat bahwa Lopez sanggup untuk melakukan satu kontrol sebelum melepaskan tembakan ke gawang yang sayangnya masih sedikit tinggi arahnya. Fans dari Pelita Jaya Purwakarta. Belakang kepada Agus. Pardi. Legimin. Cena kali ini. Gustavo Cena. Masih Cena. Pelanggaran. Dilakukan oleh Madi pada Cena. Ya, kita lihat di sini, Bung, dengan keberadaan bom-bom Julen yang membuat kerja daripada Cena sedikit lebih terfokus untuk lebih menyerang, Bung, karena kita lihat bom adalah penyeimbang dan dia merupakan gelandang bertahan yang cukup mobile dengan kekuatan fisiknya yang saya pikir sangat prima, Bung. Dengan hadirnya Bom dan juga Legi Minarharjo membuat tugas dari James Koko dan juga Gustavo Cena lebih terfokus untuk memberikan umpan kepada Saktiawan Sinaga dan juga Andres Formento. Cena masih dapat ditangkap oleh Dian Agus Prasetyo. Belum membahayakan. Satu tendangan dari Gustavo Cena. Kali ini Pelita Jaya Purwakarta melakukan direct pass ke depan. Diambil oleh Legimin. Kembali Cena. Masih Cena pada Formento. Melebar dia pada sang kapten. Saktiawan yang dituju. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Purwakarta. Bench dari PSMS Medan. Kerjasama yang cukup baik. Potong oleh Supardi. Cena. Bom. Kerjasama tadi dia. Meninggalkan lapangan permainan. Pelan tempo permainan yang diterapkan oleh kedua tim di awal-awal babak pertama ini. Ya, kita melihat memasuki menit ke-7, Bung, memang permainan cukup lambat ya. Kita lihat memang kedua tim masih belum begitu berusaha untuk melakukan serangan-serangan sporadis ya. Namun saya melihat sejauh ini memang mereka masih lebih mengarah ke penjajakan dan menerka bagaimana akan mereka lakukan untuk melakukan serangan-serangan di kemudiannya, Bung. Mahyadi. Potong dia. Adolfo tadi. James Koko. Bobakar kita. Mahyadi kembali. Pelanggaran Legimin. Ya, Jatuhkan. sangat menarik, Bung, kita lihat di sini Adolfo Sousa yang kita ketahui bahwa dia seorang striker, begitu juga dengan
Lopez ya, mereka bertahan sampai ke setengah lapangan dan mereka terus ikut bertahan. Inilah yang kita tadi katakan bahwa mereka bermain kolektivitas, bahwa mereka menyerang bersama dan mereka pun melakukan pertahanan bersama, Bu. Di mana mereka menerapkan sistem flat. Ya. Hayadi with a leggy win. Satu tendangan masih jauh dari gawang Dian Agus Prasetyo dan masih belum memberikan satu tekanan buat penjaga gawang Dian Agus sampai sejauh ini. PSMS Medan sepak pojok bagi PSMS Medan. Kembali Gustavo Cena akan melakukan sepak pojok. Wasit Yandri. Gustavo Cena. Tidak ada pemain Pelita Jaya. Hanya masihkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Supardi. Ya, peluang kali ini Cena sudah kerjasama dengan Formento. Satu sik dapat digagalkan. Bagaimana peluang dari Saktiawan. Dan sebuah penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Dian Agus tadi barusan kita melihat bagaimana Saktiawan yang memiliki form sangat baik kembali kita lihat ya bagus dalam pengambilan bola dan tendangannya masih bisa dihalau oleh Dian Agus. Pelanggaran kali ini dengan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta. Andres Formento. Dian Agus Prasetyo akan melakukan tendangan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta. Tempo permainan yang sangat-sangat pelan diterapkan oleh kedua tim. Saya pikir mungkin tidak salah apabila Pelita Jaya menerapkan permainan yang cenderung bertahan karena memang harus diwaspadai striker dari Saktiawan Sinaga dan juga Andres Formento yang memiliki form begitu baik di putaran kedua ini. Seperti kita tahu, Saktiawan Sinaga telah mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan terakhir yang dilakukan oleh PSMS. Ya, saya lebih melihat ke arah bahwa tim dari Pelita sebagai tuan rumah mereka lebih berdisiplin dan lebih berhati-hati dalam melakukan penyerangan juga, Bung. Karena mereka juga melawan tim papan atas yang notabene adalah tim yang kandidat juara juga ya. Namun mereka sejauh ini mereka melakukan suatu permainan yang menurut saya cukup baik. Belum membahayakan Markus kali ini. Markus kepada Mahyadi. Mahyadi. Cena. Bayangin dia tadi. Supardi. Formento. Cena. Cena berhasilkah dia melewati 2 pemain. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Bagaimana tadi Ucok menutup ruang gerak dari Cena. Dapat kita saksikan dengan jelas pergerakan yang dilakukan oleh James Kokolomel maupun Gustavo Cena yang begitu sangat mobile ya. Artinya mereka tidak terpaku pada satu posisi tapi terus dengan berani bertukar posisi menjelajahi seluruh isi lapangan saya pikir. Ya, di sini sangat menarik ya. Kita lihat bahwa apabila ke Saktiawan dan James Koko melakukan pergerakan ke satu sisi, disitulah akan nongol Cena yang kita ketahui bahwa dia merupakan gelandang yang memang selalu melakukan coming from behind, Bung. Ini sangat menarik. Lopez. Lemparan ke dalam. Mahyadi. Pada Cena maksudnya. Dolfo tadi. Mencoba melebar ke sebelah kiri. Supardi. Handsball. Jalal main. Yang terus memberikan tekanan dari sebelah kiri. Dan bebas bagi PSMS Medan. Madi tadi. James. Dapat dikuasai oleh Bobakar kita kali ini Dian Agus.
masih mencoba-coba mencari kelemahan dari kedua tim, masing-masing pemain yang bertanding di pertandingan ini. Saktiawan, Cena kali ini, masih Cena. Gagal dia tadi melewati Tommy Rifka. Murphy. Agus. Supardi. Pelanggaran kembali wasit Yandri. Bagaimana pemain yang sangat rajin bergerak ke kiri, ke kanan, dan juga menjemput bola, yaitu Lopez. Ya, kita melihat bahwa Lopez dihalangi dengan menggunakan paha oleh Bom Julian. Menghambat laju lari dari Lopez. Ucok yang dituju, tapi potong saja oleh Gustavo Cena. Lemparan ke dalam akan dilakukan pelanggaran kembali. Saya setuju yang dikatakan oleh VV tadi bahwa memang kedua striker dari Pelita Jaya ini begitu aktif dalam bergerak mencari bola dan mencari ruang. Hal yang sama juga dilakukan oleh PSMS, namun bukan oleh striker-striker mereka, lebih kepada oleh gelandang-gelandang serang mereka, yaitu James Kokolomel dan juga Gustavo Cena. Belum terlihat satu skema serangan yang terbangun. Bola masih lebih banyak berkutat di lini tengah, baik dari Pelita Jaya Purwakarta ataupun PSMS Medan. Pelanggaran kembali. Bagaimana tadi Agus Sima yang memberikan ekstra pengawalan. Iya, saya melihat di sini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Agus Sima. Kita melihat memang pemain dari Pelita masih belum berbahaya dan dia masih membelakangi gawang. Apabila dilakukan pelanggaran seperti dengan menarik baju, ya saya pikir suatu tindakan yang tidak perlu, karena melalui set piece ini akan juga lebih membahayakan gawang daripada PSMS. Ya, bagaimana Markus menarik rekannya Murphy. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta, akankah bisa dimanfaatkan oleh Madi? Ini dia Murphy yang memberikan satu diskusi dan juga mengajak obrol wasit Yandri. Murphy. Ya, kelihatannya Murphy melakukan protes dulu sehingga diberikan kartu kuning. Madi kali ini. Satu tendangan. Masih dapat diamankan oleh Markus Harrison. Satu tendangan yang memantul tanah, masih mudah untuk ditangkap oleh Markus. Pelan kali ini, Bom. James. Mahyadi. Umpan maksudnya kepada Formento, tapi terlalu deras dan lebih dekat kepada Dian Agus Prasetyo. PP tetap pengawas pertandingan. Tendangan bebas kali ini kembali untuk PSMS Medan. Adolfo Souza. Mahyadi. Offside. Ya, jelas sekali memang kita lihat Saktiawan berada pada posisi offside karena sebelum bola dikirimkan oleh Mahyadi, dia sudah berada lebih dulu di belakang daripada pemain bertahan Pelita Jaya, Bung. Dian Agus akan melakukan tendangan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta. Masih 0-0. Kembali pelanggaran dilakukan oleh Mahyadi tadi. Dolfo. Duel dia dengan Mahyadi. Madi.
terpotong saja, dihalau bola, dan kali ini James Koko. Masih James. Saktiawan. Pelanggaran. Tommy Rifka dan juga Boubacar Keita. Ya, belum begitu terlihat jelas. Oh, Hakim Garis menunjuk bahwa Apa yang terjadi? Ini professional foul sepertinya. sangat-sangat di luar dari dugaan, Bung. Kita lihat bahwa kartu merah langsung diberikan kepada Saktiawan karena melakukan Sinaga. sikut, ya. Yang menurut wasit adalah sengaja, dari unsur kesengajaan ya, Bung. Bahkan tidak diberikan peringatan, bahkan kartu kuning pun tidak, Bung. Langsung kartu merah. Ya, kita lihat Saktiawan Sinaga masih belum percaya kalau wasit Yandri mengeluarkan kartu merah dari sakunya. Dan tentunya membuat Saktiawan Sinaga harus keluar dari lapangan permainan dan tidak bisa melanjutkan kembali sisa pertandingan menghadapi Pelita Jaya Purwakarta. Dan ini tentunya juga hukuman 3 kali pertandingan yang tidak bisa dilakukan oleh Saktiawan Sinaga yang mengikuti dari kartu merah yang langsung. Ya, bagaimana kita lihat memang terjadi sikut atau juga sikutan yang dilakukan oleh Mahyadi. Bagaimana kita lihat Mahyadi yang berduel. Saya pikir sebuah Dengan keputusan Firly. yang tepat karena terlihat jelas sekali bahwa dia memang menyikut dari Firly Apriansyah. Sebuah tindakan yang saya pikir sebetulnya tidak perlu dia lakukan karena dia sudah 1 atau setengah langkah di atas Firly tadi. Ya, saya setuju sekali. Kita lihat memang di sini wasit mengambil keputusan bahwa di sini ada unsur disengaja dia melakukan sikutan. Oleh karena itu diberikan langsung kartu merah. Apabila memang unsur tidak sengaja, apabila dia mengayun tangan dan mengenai wajah, mungkin kartu kuning yang diberikan. Bagaimana tadi wasit Yandri juga melakukan diskusi terlebih dahulu kepada asisten wasit yang mungkin lebih dekat jaraknya. Dalam hal ini dalam kejadian Saktiawan Sinaga, Garda Purwa. Saktiawan Sinaga harus meninggalkan lapangan permainan. Suatu keputusan yang sangat buruk yang dilakukan oleh Saktiawan dan suatu keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh wasit maupun hakim garis pada malam hari ini. 10 pemain PSMS Medan harus menghadapi tuan rumah Pelita Jaya Purwakarta. Tidak offside dan ternyata sudah dalam posisi offside. Adolfo Souza. Harus terjadi perubahan dengan hilangnya Saktiawan Sinaga bagi PSMS Medan tentunya. Saya pikir ini praktis harus dilakukan karena kini praktis PSMS hanya akan mengandalkan Andres Formento di depan. Saya tidak begitu yakin apakah Freddy Muli tetap akan merubah formasi dari lapangan tengah maupun lini belakang. Hanya mungkin terpaksa mereka harus bermain dengan 1 striker untuk menyelesaikan sisa pertandingan. Andres Formento harus berjuang keras karena tandemnya Saktiawan Sinaga sudah tidak bisa menemaninya di sisa pertandingan ini karena terkena kartu merah dari wasit Yandri. Bola lebih dekat kepada Markus. Masih Markus menguasai bola. Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi. Pada Formento. Gustavo Cena. Bagaimana James Koko melakukan peran gandanya. Ya, kita lihat kembali satu trik passing yang dilakukan oleh Gustavo Cena yang melakukan kaki belakang. Kita lihat memang kadang-kadang memang Gustavo melakukan hal seperti ini, Bung, untuk mengelabui lawannya. Dan juga tentunya menjadi tontonan yang menarik bagi para penonton yang hadir dan Ya. juga yang menyaksikan. Adolfo. Lopez. Buang tadi. Murphy. Duel dia. Tidak ada pemain Pelita Jaya. Gimana Ucok tadi maksudnya memberikan bola kepada Imran. Markus melakukan tendangan gawang bagi PSMS Medan. Dan memang terlihat Markus kelihatan begitu kurus setelah kembali dari sakit tifus yang dideritanya. Imran.
Ada Ucok, Imran kembali, potong oleh Mahyadi Panggabean. Ucok kembali. Trupas maksudnya, kali ini kita lihat masih dapat dihalau oleh Supardi. Bola yang diterima oleh Lopez. Iya, Trupas sangat baik kita lihat, Bung. Memang lebih menguntungkan untuk Lopez mencetak gol. Kita lihat Adolfo memberikan umpan. Bola berada, ya Agus Sima gagal melakukan eksekusi untuk penyelamatan. Bagaimana Supardi mengcover. Ucok kali ini buang saja bola ke depan. Sangat disayangkan kita lihat kartu merah oleh Saktiwan Sinaga di menit-menit masih babak pertama, Bung. Sangat merepotkan untuk Medan. Dan terutama saat dia bermain begitu baik sampai sebelum kartu merah tadi keluar. Bahkan sesaat sebelum kartu merah keluar, dia sebetulnya sudah unggul dari pemain yang mengejarnya. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh pemain sekelas Sakti. Bobakar kita. Panjang dia. Lopez. Legimin kepada Mahyadi. Memainkan peran sebagai bek sayap Mahyadi. Cena. Potong saja oleh Agus. Tiar Batubara. Kali ini Imran Hadi. Adolfo Lopez. Lebih leluasa memainkan ball position para pemain Pelita Jaya Purwakarta. Supardi menghalau. James. Supardi kali ini melakukan overlapping, dibayangi dia oleh Tommy Rifka. Berhasilkah Supardi melewati Tommy? Bom kali ini. Tekanan dari PSMS Medan. Formento atau Cena yang dituju. Ya, cukup menarik, Bung. Kita lihat bahkan setelah PSMS kehilangan satu pemain, justru malah pertandingan semakin menarik dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh Pelita. Begitu juga PSMS juga meladeninya, Bung. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Kapten Mahyadi kepada Imran Hadi. Dorongan dilakukan oleh Mahyadi terhadap Imran. Kembali Yusmadi akan melakukan tendangan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta. Ada Bobakar kita, ada Luis Fauner, ada Adolfo di dalam kotak penalti PSMS Medan. Kita lihat Yusmadi. Terjadi bunuh diri. Bagaimana Markus tidak dapat memberikan satu penyelamatan bagi PSMS Medan. Scrimmage yang terjadi di depan gawang dari PSMS Medan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Pelita Jaya Purwakarta. Agus Sima melakukan bunuh diri. Ya, kita lihat kembali dari set piece terjadinya gol, Bung. Kita lihat memang ini adalah satu kerugian dari PSMS Medan yang kerap sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran di dekat kotak penalti. Kita lihat, Bung. Bagaimana bola yang ingin diselamatkan oleh Agus Sima malah masuk ke dalam kotak penalti. Yusmadi melakukan set piece. Bola sempat disundul oleh Adolfo. Ya, di sini saya melihat memang oleh Wagner. ya kerja dari Agus Sima dari menit awal tadi memang sedikit agak kurang menurut saya, Bung. Dia kerap sekali melakukan kesalahan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan tadi hampir juga terjadi gol karena kesalahan dari dia memotong bola, Bung. Pelanggaran kali ini. Ya, terjadi pergantian. Bagaimana Imran Hadi ditarik keluar. Digantikan oleh Egy Melgiansyah. 1-0 kali ini Pelita Jaya Purwakarta unggul atas tamunya Ayam Kinantan PSMS Medan.
menggalikan lapangan permainan, belum memberikan bahaya pada Dian Agus Prasetyo. Sepak pojok kali ini. Ya, kita ketahui Pelita Jaya kerap sekali bermain cukup baik apabila mereka melawan tim papan atas sebelumnya. Apalagi juga kita ketahui bahwa mereka juga menjungkalkan Persija di kandangnya dengan skor 2-0 3-0 maaf. Kita lihat di sini dengan bermain melawan 10 orang, saya pikir mereka akan kembali melakukan penyerangan yang benar-benar sporadis. Supardi, pukulan sepak pojok, dihalau oleh Louis Wagner. Mahyadi. Dan apabila kita tadi berbicara mengenai terjadinya gol bagi Pelita Jaya, sebetulnya merupakan suatu pukulan yang berat saat sebetulnya PSMS bermain cukup baik walaupun dengan 10 orang, dan ketika harus ketinggalan gol dari proses bunuh diri tentunya merupakan suatu pukulan. Kembali sepak pojok kali ini. Lopez. Kita lihat Egy mengejar bola. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Bola dari Lopez kepada Egy. Melgiansyah yang baru saja masuk. Offside. Ya, sedikit protes kita lihat oleh Jalal. Dia mengatakan bahwa sebelum bola mengenai kaki dari pemain PSMS. Namun kita melihat memang di sini adalah proses sebelumnya bola mengenai bahwa dia lebih dulu berada di posisi offside. Bola kepada Supardi kali ini. Masih Supardi. Terus Supardi, diawasi dia oleh Tommy Rifka dan juga Jalal. Tendangan gawang bagi Pelita Jaya Purwakarta. Supardi yang aktif memberikan tekanan demi tekanan dan juga menjaga pertahanan sebelah kanan dari PSMS Medan. Supardi. Ya, suatu tindakan yang saya pikir tidak terpuji, Bung ya. Kita lihat Supardi menunjukkan jari tengahnya. Dia merupakan pemain nasional dan dia adalah seharusnya pemain panutan yang dicontoh oleh pemain lain, Bung. Egy kali ini dia pemain muda berbakat Egy dan juga merupakan adik kandung dari Maman, mantan gelandang Persija yang saat ini bermain untuk Persita Tangerang. Coach Fandi terus memberikan instruksinya. Kalau kita berada di samping dari Coach Fandi, kita pasti akan mendengar bagaimana Coach Fandi selalu bilang press, press, dan press. Ya, kita lihat, Bung, dengan bermain lawan 10 orang, kita lihat memang Pelita tidak melakukan pressing. Mereka justru bermain dengan zona, Bung. Kita lihat siapa terdekat dengan lawan, itulah yang mengambil bola. Dan mereka tidak melakukan pressing satu orang man to man, Bung. Tadi terjadi tabrakan antara Adolfo dan juga Formento. Formento masih tergeletak di lapangan. Bagaimana perebutan bola Adolfo dan juga Formento. Masih kesakitan dan tergeletak di lapangan. Formento memegangi kepalanya. Ya, setelah terjatuh kita lihat dari Formento memang mungkin salah jatuh, Bung, karena kepalanya lebih dulu mengenai tanah sehingga mungkin dia merasakan sakit. Dan itu sebetulnya merupakan posisi jatuh yang bisa sangat berisiko karena sepertinya lehernya yang lebih dulu menyentuh tanah tadi. Andres Formento. Kembali bola bagi Pelita Jaya Purwakarta yang sebenarnya unggul 1-0 atas tamunya Ayam Kinantan, PSMS Medan. Louis Wagner. Pelanggaran kali ini Formento lakukan terhadap Agustiar Batubara. Kartu kuning dikeluarkan kepada Andres Formento.
Dan hal-hal seperti ini saya pikir yang harus dihentikan oleh para pemain PSMS di mana mereka saat ini kurang satu pemain dan ketinggalan satu gol dan mereka harus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan terhadap peluang bagi Pelita Jaya untuk melakukan menceploskan bola atau mencetak gol dari posisi set piece. Madi kembali. Supardi. Terdengar Garda Purwa terus memberikan semangat kepada Pelita Jaya Purwakarta yang saat ini unggul 1-0 atas PSMS Medan. Coach Freddy Supardi agak sedikit sulit para pemain PSMS dengan hilangnya Saktiawan untuk melakukan tekanan terhadap Pelita Jaya. Ya, praktis kita lihat memang PSMS akhirnya menggunakan satu striker dengan meninggalkan Formento di depan, Bung. Ini sedikit menyulitkan karena kita lihat juga Pelita mempunyai counter yang sangat berbahaya. Mana James tadi. Adolfo, peran yang dimainkannya memang sangat luar biasa. Kita lihat dia sama sekali tidak ego untuk dapat menjemput bola. Bagi seorang striker adalah satu hal yang menjadi credit point tentunya. Gustavo Cena potong oleh Ucok. Madi pada Jalal. Masih Jalal. Kali ini Lopez dibuang saja bola oleh Markus. Sebuah situasi yang kerap kita lihat dari permainan Pelita Jaya bahwa mereka begitu cepat melakukan serangan balik. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Markus Harrison. Kita lihat satu tendangan dari Lopez. Berusaha untuk memberikan variasi serangan para pemain Pelita Jaya Purwakarta terhadap tamunya. Dua orang selalu memberikan pengawalan kepada Gustavo Cena. Pelanggaran kali ini. Ya patut diberikan pelanggaran tadi karena terlihat bahwa Adolfo Souza melakukan ganjalan dari belakang. Dan sepertinya tidak sepenuhnya bola terkena. Pelanggaran Adolfo terhadap Legimin Raharjo. Di depan wasit dari Yandri yang memimpin jalan pertandingan. Gustavo Cena. Masih Supardi. Hampir saja sapuan yang melintir membahayakan yang dilakukan oleh Firly. Terlihat Coach Fandi memberikan instruksinya. Agak sedikit kesal dia. Supardi akan melakukan sepak pojok kembali. Supardi. Dihalau saja. Gustavo Cena. Masih Cena. Pelanggaran Tommy Rifka. Iya, kita lihat keputusan yang sangat terlambat, Bung. Kita lihat bola sudah berpindah kaki dan sudah dimainkan, baru Yandri menunjukkan peluitnya menandakan bahwa suatu pelanggaran terjadi. Dian Agus memberikan komando kepada rekan-rekannya untuk memberikan pagar atau menutup ruang bagi Cena yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada Cena dan juga ada Mahyadi Panggabean. Gustavo Cena masih berada di atas gawang dari Dian Agus Prasetyo. Praktis peluang-peluang dari PSMS melalui bola-bola mati. Walaupun terlihat tadi tidak begitu jauh melencengnya atau kembali kita lihat bahwa bola melingkar di atas pagar pemain dan jaraknya tidak begitu jauh dari mulut gawang. Pelita Jaya Purwakarta unggul lewat gol bunuh diri pemain PSMS Medan Agusima.
Egy. Pelanggaran kembali. Egy dilanggar. Kembali kita lihat bahwa pemain PSMS kerap melakukan pelanggaran yang sangat dekat dengan kotak penalti mereka. Seperti kita tahu bahwa seperti inilah terjadinya gol pertama bagi Pelita Jaya tadi. Memblok tadi Murphy terhadap Egy Melgiansyah. Kembali Yusmadi akan melakukan tendangan bebas. Dengan situasi yang hampir sama dengan terjadinya gol pertama bagi Pelita Jaya Purwakarta. Boubacar Keita menunggu. Dan terlihat sepertinya dia akan mengambil dengan kaki kirinya. Yusmadi berhasil digagalkan oleh Markus. Ya, jarang sekali kita lihat memang Yusmadi mengambil tendangan bebas dengan kaki kiri, Bung. Kita lihat memang dia lebih mengarahkan melakukan shooting langsung. Dan ini juga sangat mengagetkan Markus. Kita lihat cukup baik. Kembali Yusmadi akan melakukan sepak pojok. Pemain yang tentunya mendapatkan tugas mengambil bola-bola mati oleh Coach Fandi Ahmad. Yusmadi tangkap saja bola oleh Markus. Ya, silakan kepada Anda untuk mengikuti sumbangan Anda kepada Satu Hati Peduli. Ini adalah sumbangan Anda akan diberikan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu dengan sumbangan buku-buku yang bermanfaat. Caranya silakan ketik 1 spasi hati. Dicip saja bola. Louis Wagner. Egy. James, pelanggaran. Louis Wagner mengganjal James Kokolomel. Ya, suatu tindakan yang patut dicontoh, Bung. Walaupun pelanggaran menurut saya cukup keras dilakukan oleh Wagner, namun dia memberikan simpati dengan mengangkat kembali dan minta maaf kepada lawan yang telah dilanggar. Fair play dilakukan oleh Louis Wagner. Dan sepertinya tadi terlihat juga sebelum pelanggaran terjadi, Egy Melgiansyah yang baru diturunkan untuk menggantikan Imran Hadi tadi terlihat terpincang-pincang dan terlihat juga terduduk. Dan ini tentunya sedikit membuat pusing dari Coach Fandi Ahmad yang sudah menggantikan Imran Hadi dengan Egy. Mengingat bahwa Ivan Jerkovic tidak bisa bermain pada pertandingan ini karena cedera juga. Gustavo Cena akan melakukan tendangan bebas. Gustavo Cena mendatar saja. Kita lihat bagaimana satu aksi yang dilakukan oleh Gustavo Cena dengan dia tahu bahwa pagar akan melompat, dia akan memberikan bola datar kepada Dian Agus Prasetyo. Ya, sebenarnya menurut saya ini suatu keputusan yang selalu dilakukan oleh Cena dengan mengambil keputusan melakukan shooting langsung, Bung. Kita lihat memang di sini keberadaan dari Formento bahkan juga James Koko menurut saya tidak dipergunakan, Bung, karena mereka mempunyai kualitas dalam bola-bola atas sebenarnya. Kenapa tidak melakukan set piece dengan umpan-umpan bola atas? Mahyadi diambil oleh Lopez. Pelanggaran sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Mahyadi. Lopez, pemain yang bernama lengkap Cristiano Lopez Figueiredo, kelahiran 18 Februari 1978. Dan pemain yang satu ini juga memiliki form yang sangat baik di putaran kedua dengan total torehan gol sebanyak 3 gol selama putaran kedua dari 5 pertandingan. Ucok, Supardi menghalau bola, berikan kepada Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena melihat rekannya. Sayang sekali gagal dia. Potong bola. Kali ini Agusima pada Supardi. Masih Supardi. Ada James. Legimin. Cena. Satu tendangan Cena.
Tapi suatu hal yang cukup baik, memberikan tendangan tekanan atau juga tendangan di luar kotak penalti, karena hal itu yang mungkin harus dilakukan oleh para pemain PSMS Medan dengan hilangnya satu striker, itu Saktiawan Sinaga. Seperti Chena masih tergeletak di lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Ya, terlihat Bung bahwa sebelum dia melakukan tendangan Bung, mungkin dia mengalami suatu tacklean atau kita lihat Sepertinya dia atau tidak berada dalam posisi baik ketika jatuh atau ketika mendarat. Dan terlihat juga Yusmadi yang tadi melakukan tackle sepertinya mengalami cedera. Apakah terinjak oleh Chena sehingga Chena terlihat salah atau kesleo ketika mendarat tadi. Garda Purwa yang memenuhi Stadion Purnawarman di Purwakarta terus memberikan semangat kepada Pelita Jaya Purwakarta. ya kembali satu usaha dilakukan oleh Lopez untuk melakukan terobosan. Ya, kita lihat. Ya, kali ini sudah berada dalam posisi offside Adolfo Souza. Kartu kuning diberikan wasit Yandri kepada Adolfo Souza. Satu tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Adolfo. Ya memang tadi bahwa seharusnya bola tidak ditendang setelah hakim garis mengangkat bendera dan terlihat jelas memang dia berada dalam posisi offside. Seharusnya tidak perlu melakukan follow up setelah diputuskan bahwa offside terjadi. Sebenarnya saya lebih mungkin hanya untuk lebih memperjelas bahwa dia melakukan tendangan setelah wasit meniupkan peluit bahwa itu telah terjadi pelanggaran, lalu dia melakukan tendangan, inilah yang membuat Adolfo mendapatkan kartu kuning. Berapa detik lagi waktu normal dari Pelita Jaya dan juga PSMS Medan di babak pertama ini akan habis. Oh ya, saya ingatkan kepada Anda, mitra sepak bola, Anda dapat menyalurkan donasi untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu dalam bentuk buku-buku yang bermanfaat. Hanya dengan mengetik 1 spasi hati dan dikirim ke 7505. Tarifnya Rp6.600, yang mana Rp5.000 akan disumbangkan dalam bentuk buku-buku yang bermanfaat. Program ini adalah hasil kerjasama Antv Peduli dan Pokari yang berlangsung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2007. Tekanan kembali, Formento. Kali ini ada Chena yang datang membantu. Gagal, sangat rapat pertahanan dari Pelita Jaya Purwakarta. Lopez. Masih Lopez. Ada Ucok. Egi. Ya, satu kerjasama tadi pada Lopez. Masih Egi. Yusmadi. Tendangan kaki kirinya masih jauh melenceng dari gawang Markus. Yusmadi. Pemain berusia 25 tahun. Sudah memasuki tambahan waktu. Pelanggaran kembali. Gustavo Chena. Terdengar sayup-sayup. Instruksi diberikan kepada Wagner untuk menutup. Kembali Gustavo Chena akan melakukan tendangan bebas. Gustavo Chena dicip saja bola kepada Formento. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Kapten Mahyadi Panggabean. Wasit Yandri. Ternyata diambil oleh Gustavo Chena. Masih Gustavo Chena. Dihalau saja